Bagi yang belum kenal sama saya, perkenalkan nama saya Gus Widi. Ya, saya mahasiswa di UNUD, jurusan Sastra Inggris. Ya, singkat kata, saya akan membuka acara Malam Puisi di Jatijagat, Kampung Puisi. Baik, untuk mengawali daripada acara ini, saya akan membacakan salah satu puisi yang dimana menurut saya puisi itu adalah sebuah nyawa bagi saya, bagi teman-teman yang mengapresiasi, bagi teman-teman yang menciptakan sebuah karya puisi. Iman Budi Santosa, Karena Cinta. Engkau memanggilku dari tahun-tahun yang aman, dari tanah yang betah memelihara rumah papan, dan guru masih mengisyaratkan hujan ketika langit semakin tua, mengandung uap musim jagat yang rentah. Sepatuh air aku pun mengalir, menawarkan buih bunga tanah dan pasir, menghidupkan lumut ganggang, menggamit kalian berani telanjang, mandi sunyi, mengurai diri ke berbagai sendang. Serupa kayu, aku pun mau buat pagar atau dibakar. Seumpama lagu, siap dinyanyikan, juga dilupakan. Tidak berisik, diputar sekali waktu. Setelah bertugas menjaga masa lalu, sahabat, aku datang karena cinta, karena pesan yang tersembunyi di balik kata, sungguh tak membuatku seperti buku tua. 1993. Terima kasih. Baik, mungkin ada teman-teman yang ingin membacakan sebuah puisi atau dua buah puisi. Oke, sebelum saya membacakan satu buah puisi, perkenankan saya memberikan satu dua patah kata. Malam puisi ini diadakan lagi, tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan alasan kenapa masih ini saya buat. Jadi masih ini sebenarnya apresiasi terhadap puisi. Di acara ini kita cuma membaca puisi dan dilarang untuk komen tentang baik atau buruk pembacaan puisi seseorang atau puisi yang dibacakan. Tujuannya di sini adalah apresiasi puisi agar kita membaca puisi di apa yang kita baca di buku, kita bisa menulis puisi. Karena saya yakin kita bisa menulis puisi itu dari membaca puisi. Saya akan membacakan satu puisi dari W.S. Matahari terbit pagi ini, mencium bau kencing orok di kaki langit, melihat kali coklat menyalar ke lautan, dan mendengar dengung lebah di dalam hutan. Lalu kini ia dua penggalah tingginya, dan ia menjadi saksi kita berkumpul di sini memeriksa keadaan. Kita bertanya, kenapa maksud baik tidak selalu berguna? Kenapa maksud baik dan maksud baik bisa berlaga? Orang berkata, kami ada maksud baik. Dan kita bertanya, maksud baik untuk siapa? Ya, ada yang jaya, ada yang terhina, ada yang bersenjata,
ada yang terluka, ada yang duduk, ada yang terkuras, ada yang berlimpah, ada yang terkuras. Dan kita di sini bertanya, maksud baik saudara untuk siapa? Saudara berdiri di pihak yang mana? Kenapa maksud baik dilakukan, tetapi makin banyak petani kehilangan tanahnya? Tanah-tanah di gunung telah dimiliki orang-orang kota. Perkebunan yang luas hanya menguntungkan segolongan kecil saja. Alat-alat kemajuan yang diimpor tidak cocok untuk petani yang sempit tanahnya. Tentu kita bertanya, lantas maksud baik saudara untuk siapa? Sekarang matahari semakin tinggi, lalu akan bertahta juga di atas puncak kepala. Dan di dalam udara yang panas, kita juga bertanya, kita ini dididik untuk memihak yang mana? Ilmu-ilmu yang diajarkan di sini akan menjadi alat pembebasan ataukah alat penindasan? Sebentar lagi matahari akan tenggelam, malam akan tiba. Cicak-cicak berbunyi di tembok dan rembulan berlayar. Tetapi pertanyaan kita tidak akan mereda. Akan hidup di dalam mimpi, akan tumbuh di kebun belakang. Dan esok hari matahari akan terbit kembali, sementara hari baru menjelma. Pertanyaan-pertanyaan kita menjadi hutan atau masuk ke sungai menjadi ombak di samudra. Dari bawah matahari ini kita bertanya. Ada yang menangis, ada yang mendera, ada yang habis, ada yang mengikis. Dan maksud baik kita berdiri di pihak yang mana? Terima kasih. Ini acara yang sangat menarik ya. Mungkin setiap minggu kita berpesta puisi di warung JKP. Warung JKP ini dibuka mulai jam berapa, Dimas? Jam 3 Bang ya? Ya, warung JKP dibuka mulai jam 3 sore sampai usai setiap hari. Jadi di sini disediain kopi, mie, ya makanan-makanan anak-anak kos-kosan lah. Tidak ada makanan berat. Jadi jika ada kawan-kawan yang ingin menikmati puisi sambil menikmati mie atau kopi, silakan datang ke warung JKP setiap sore jam 3. Dan warung JKP ini adalah bagian dari komunitas Jati Jagat Kampung Puisi. Puisi ini memang terus digulirkan mungkin secara berkala ya, mungkin setiap hari Jumat atau hari Sabtu ya. Jadi malam puisi setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai selesai. Dan ini juga bagian dari untuk melanjutkan spirit semangat dari guru kami Umbu Landu Paranggi untuk terus menghidupkan Jati Jagat Kampung Puisi lewat dunia kesenian, terutamanya kesusastraan. Saya akan bacakan sebuah puisi panjang yang saya tulis tahun 2007 yang ada dalam buku Pekarangan Tubuhku. Ini puisinya cukup bernuansa magis ya. Ini sepertinya tantangan untuk GM yang buat puisi-puisi magis. Puisi ini pernah dimuat di Kompas. Singa bersayap api. Singa bersayap api menari-nari di atas reruntuhan candi. Gerimis miris mengusir hari. Pohon lontar kuyu pada basah air mata. Jalan setapak berliku dan berbatu itu menuju ceruk kelabu jiwaku. Aku tercekik
udara dari kenangan yang merambati liang pekat batu ketika gugusan waktu memudar pada serpih-serpih tembikar. Singa bersayap api terbang ke awang-awang mengelabui bebayang, dan petang paripurna dalam tarian kunang-kunang. Tapi siapa menuntun ruhku ke musim yang dijanjikan, musim penuh mawar putih perak mekar? Kau hanya termangu ketika kata-kata meresap kelipatan senyap. Kau menunggangi singa bersayap api, lalu lenyap di balik ufuk penghabisan langit. Matahari selalu memata-matai langkahku di terik tanah gersang. Bayang-bayangku lumer bagi lelehan lemak babi. Singa bersayap api siaga menunggu di pintu retak candi, dan alangkah dungu yang menerima nujuman itu. Aku perlu sekerat aksara atau seteguk bagian dari improvisasi. Aku perlu sekerat aksara atau seteguk arak agar lepas dari kutukan cinta dan liar birahi. Ini dah lama gak baca puisi gini jadinya. Tak perlu kau menjenguk ke jalan setapak berdebu itu, sebab kau bukan lagi raga yang menunggu pelepasan. Kini kau anak singa bersayap api. Kuku-kuku jari runcing dan gerigi taring telah terbentuk saat ufuk mengantuk, dan sungai-sungai tidur dalam keperihan panjang kemarau. Remah-remah waktu berceceran sejauh perjalananmu menggapai kesejatian. Dan di manakah aku kini? Aku yang menunggumu dalam cengkraman kelopak dan sari bunga matahari. Di kawasan ini hanya ada kaktus yang memeram benih air dalam kemalasan hari senja. Sedikit rumput jawawut akan menjaga kuburanku, tapi aku perlu alunan lolong serigala atau salak anjing kampung yang kurus, kudis, krempeng. Anjing yang terbuang, yang melata di jalan-jalan sepi, penuh teluh dan kutukan. Pada jauh tatap mata, yang sisa hanya keheningan. Malam telah merambati atap langit, dan bulan yang rombeng telah terusir ke barat. Di mana kau menengadah dan menadah sisa kenangan sepanjang waktu, sejauh musim, ketika kau menjelma arca batu yang memakan bunga-bunga dan sari madu yang dipersembahkan gadis-gadis desa berkebaya putih kafan. Singa paling tua menjilati tubuh molek bugil gadis belia yang menggelinjang dan meradang pada ranjang keramat, yang nikmat, yang laknat, yang kiamat. Singa paling muda berputar-putar di udara kelabu, dipenuhi serbuk cahaya kekunang. Ia ragu akan takdir dan birahinya sendiri, hanya menatap kuyu pada payudara-payudara hampa perawan belia. Sebuah pesta di petilasan penuh lumut,
tambur dan genderang bertalu. Penari-penari tua menandak-nandak di atas kuburan batu. Kain disingkap hingga lutut, paha-paha layu dalam rayuan malam. Api cahaya biru berkedip-kedip di sela-sela rambut terurai. Lidah menjulur dengan percik-percik api dari api birahi. Api sakti dari Durga yang akan menghanguskan aku tanpa sisa. Singa bersayap api menari di udara, mengaum ke dalam kelam cuaca. Penari api mengangakan mulut, benadah liur singa bersayap api. Aku menyembunyikan waktu ke dalam lipatan daun sirih. Pohon pandan menggeliat di bening pagi. Ke arah mana kini angin bertiup? Sepasang serangga hutan telah menuntaskan musim kawin di telaga Seroja penuh amis darah. Baiknya kau minum seteguk arak bersama para pengembara yang riang mengarungi hari-hari sepi, yang telah menabur benih di hutan-hutan basah hujan, yang terbiasa menanggalkan kenangan di jalan-jalan sejauh kembara. Arak akan menghangatkan pembuluh nadimu sebelum kau kembali menyusuri waktu yang akan membawamu ke arah istana kemilau singa bersayap api. Tapi istana itu berdiri anggun pada kedalaman jiwamu. Kaulah yang menentukan setiap jejak dari langkahmu sendiri. Kaulah waktu dari muara waktu, dini dari sekelumit dini, senja dari semua senja, bunga dari benih bunga yang disemai serangga di taman-taman penghabisan hayatku. Sebuah altar akan terbangun di tengah hutan yang terbakar, dan kau pemuja segala berhala yang dikeramatkan para peziarah yang terlunta di jalan terakhir takdir. Singa bersayap api adalah restu abadimu. Akar kota akan merambat dari hutan yang dihuni Liliput dan Halimun, kota yang disangga laut raya, kota yang akan basah air mata dan air ketuban kekasihmu. Khianat dan kiamat perlahan menjalar menuju jari-jari kakimu. Kota akan terbakar menjelang dini hari paling asing. Singa-singa bersayap api meraung menuntaskan birahi penghabisan di atas tubuh ibumu. Kau merayakan perjamuan kemarau. Burung-burung yang bersiul murung merontokkan bulu-bulunya di atas puing-puing candi. Jangkrik sembunyi dalam liang-liang dangkal, sepasang ular saling belit di belukar. Duri-duri pandan masih terasa menyusup di tapak-tapak kaki. Para penari api kembali menandak-nandak. Asap menyan, gaharu, cendana berbaur bau bangkai. Maut masih menghuni rongga hati. Daging busuk terlontar ke udara bertuba di atas setra Gandamayu. Tapi kau keturunan singa bersayap api. Matamu memeram bara masa silam. Di timur kau Anggapati, di selatan kau Merajapati, di barat kau Banaspati,
Di utara kau Banaspati Raja, beribu kutukan menjulur dan menjalar dari lidah apimu, membakar aksara sukmaku. Karangasem 2007. Terima kasih. Jembatan, karya Sutarji Kolzum Bahri. Sedalam sajak takkan mampu menampung air mata bangsa. Kata-kata telah lama terperangkap dalam basa-basi, dalam teduh pakewuh, dalam isyarat dan kisah tanpa makna. Maka aku pun pergi menatap pada wajah berjuta, wajah orang jalanan yang berdiri satu kaki dalam penuh sesak bis kota, wajah orang tergusur, wajah yang ditilang malang, wajah legam para pemulung yang memungut remah-remah pembangunan, wajah yang hanya mampu menjadi sekedar penonton etalase indah di berbagai plaza. Wajah yang diam-diam menjerit, mengucap, tanah air kita satu, bangsa kita satu, bahasa kita satu, bendera kita satu. Tapi wahai saudara satu bendera, kenapa sementara jalan-jalan mekar di mana-mana, menghubungkan kota-kota, jembatan-jembatan tumbuh kokoh merentangi semua sungai dan lembah yang ada. Tapi siapakah yang akan mampu menjembatani jurang di antara kita? Di lembah-lembah kusam, pada puncak tilang kersang dan otot linu mengerang, mereka pancangkan koyak minyak bendera hati, dipijak ketidakpedulian pada saudara. Gerimis tak mampu mengucapkan kibarnya. Lalu tanpa tangis mereka menyanyi, padamu negeri air mata kami. Terima kasih. Membacakan sebuah puisi. Saya akan membacakan puisi saya sendiri yang berjudul Upacara Tolak Bala. Atas pawisik sesepuh, dibuat sesaji nasi 5 warna, dibentuk menyerupai tubuhku. Pada sisinya ada pucuk pandan dililik benang tridatu. Ini jimat anak cucu buat menolak bala.
Wahai seteru, tampakkan wajahmu di tungku-tungku perapianku. Dengan mantra hitammu, tingkap langit jadi kelam. Sebarkan kilat dari segala penjuru, gemuruhkan semesta, tak pecah telur dalam genggamanku. Di sudut-sudut gelap, para balian merajah dinding gedung batu, melingkari diri dalam lingkaran mantra gaib. Wahai seteruku, tampakkan lidah apimu, bakar sesaji ini, karena rohku ada dalam lidah apimu. Langit merah, semerah nanar mataku pada tatapan matahari. Tabuh harak beram, sesegah 5 warna kutawarkan di padang-padang kuruku. Upacara larung melepas wabah, jauh melepas tak lepas. Duh, para seteru, lewat angin menebar, masuk ke liang-liang memburu bayangku. Mantra apa lagi yang bisa ku minta? Upacara apa lagi yang harus kugelar? Para seteru berlindung di balik gerhana, menikamku setiap saat. Terima kasih. Ini saya searching di internet ini. Aku, Sabrina NF. Aku adalah aku. Aku bukanlah kamu. Aku bukanlah mereka yang istimewa, dan bukan juga mereka yang sempurna. Inilah aku yang tidak bisa jadi orang lain, dan orang lain tidak bisa menjadi diriku. Aku tidak berusaha menjadi orang yang sempurna di hadapan orang, tidak juga berusaha menjadi orang istimewa di hadapan orang. Kenapa? Karena aku tahu ini dunia bukan ajang untuk menjadi orang sempurna atau istimewa di hadapan orang banyak. Aku tidak akan menjelaskan siapa diriku kepada siapapun, karena yang menyukaiku tidak perlu itu, dan yang membenciku tidak mempercayainya. Terima kasih. Bacakan dari karya penyair luar biasa, yaitu Bli Sindu Putra, dari buku Dongeng Anjing Api, dari penyair Bali yang memang banyak ya yang mendapatkan penghargaan internasional, salah satunya Katulistiwa Literary Award untuk kategori puisi. Jadi salah satu puisinya berjudul Aku Baca Wajahku. Aku baca wajahku, karya Sindu Putra. Aku baca wajahku di air sungai, paras seorang urban, boneka limbah, penderita amnesia. Serupa burung, aku terusir dari arsitektur air ini. Hutan tumbang dari tubuhku. Seumur hidupku, aku rindukan sungai beras itu membasuh mukaku, mandi cahaya, dan dengan perahu dari kayu yang membatu, aku menyeberangi jeram zaman hingga ke hulu waktu.
Aku baca kembali wajahku di air sungai. Lewat alirannya yang sekarat, aku kirimkan surat-surat duka untukmu yang bermimpi di rumah-rumah kaca, mengingatkanmu pada pantai utara, pada gunung pasir dari mana air mata hujan membentuk mata air menjadi jalan air, jalan sawah. Lantas burung-burung datang, lantas kupu-kupu datang, dan seseorang menanam padi, memberinya nama sungai yang menunjukkan bumi, yang menunjukkan langit. Lalu serupa burung-burung pula kini, sewarna kupu-kupu juga sekarang. Aku kembali dari ribuan kilometer jejak langkahku menembus udara yang basah oleh hujan asam. Aku baca wajahku di air sungai. Aku belajar dari kesabaran air yang mengantarku padamu. Ini ditujukan buat almarhum Pak Umbulan Duparanggi. GM Sukawidana. Kau telah sampai setelah menempuh perjalanan panjang, menangkar angin di tanah para dewa. Kau telah sampai di rumah ibu yang selalu kau tanya, sangat letih. Aku menatap kosong tidurmu di batu granit. Wahai penabuh kata, dengan bening air mata kekasih yang kusimpan dalam cawan-cawan perak, ku basuh wajah pualamu. Burung-burung senja menabur bunga di taman hatimu. Wanginya menebar ke penjuru, derap langkah kuda-kuda liar di padang-padang sabana. Genderang menyambut pulangmu, kidung-kidung kudus para kerabat terasa pilu dalam penantian panjang pulangmu ke rumah ibu. Wahai penabuh kata, beristirahatlah sementara di sini, di ruang sunyimu, sampai nanti kau dapat berselimut tanah ibumu sendiri. Taman Mumbul, 12 April 2021. Terima kasih. Ruh semakin hidup karena ini ada gairah energi saya yang selalu prihatin terhadap kandang atau kantong kesenian di Denpasar. Itu keprihatinan saya. Jadi ketika Denpasar tidak memiliki kantong kesenian, tidak memiliki kandang kesenian, Denpasar adalah mati. Keluar dari hidup. Aku butuh sesuatu. Lamat-lamat ku kenal semacam misteri. Ku ajak masuk ke kesepian klung. Garis laut dan pekak hawa gunung. Dan kamu sesuatu yang lamat-lamat ku tak ingat. Duduk di sepi di sampingku, tidak senyum, tidak berduka. Sementara gelap dan sepi di luar kita,
cuma sibuk suara serangga. Angin atau dedaunan yang menjatuhkan embun, sunyi tak akan juga oleh keluhan itu. Di kehangatan kita, aku butuh sesuatu. Lamat-lamat ku kenal semacam misteri. Bukan kadang kita butuh keluar dari hidup, menggila dengan aku, sebelum akhirnya seperti salmon setelah bertelur berakhir di tempat yang sama pada saat dilahirkan. Terima kasih. Pak GM, tumben ya saya baca puisi. Sebenarnya saya kangen sama Om Frans Najira. Biasanya kalau Idul Fitri begini kami mengunjungi beliau. Cuman kondisi mungkin nanti ya mungkin minggu depan lah kalau ada waktu. Sekarang saya mau bacakan puisi Frans Najira. Berlari di batas sepi kesabaran. Frans Najira. Jangan sembunyikan air matamu. Angin pasir berlari menjelajah tepi kesabaran. Desir terlambat, jalan raya mendesis. Biar, sebab sesuatu dari percakapan itu akan meledak. Di akhir bulan, di akhir kata, di akhir di awal, sebuah negeri teramat sabar. Kita adalah mimpi di malam sejarah panjang, mengikuti perjalanan pedang, lari dari sebutir peluru, berjuta ledakan, bisik pilu matahari di liang kubur bayi-bayi. Siapa pewaris alam semesta ini? Di batas sepi kesabaran, debu membuka matanya yang basah. Sekarang musim anai-anai, hujan menyusut bersama dingin air. Beragu, dengarkan desah gunung, angin guntur yang marah, tahun-tahun yang berduka. Tangan siapa gerangan yang menguak langit, menambatkan anginnya di pelabuhan kabut. Tangan-tangan yang tersengat terik matahari, yang legam karena pembuluh darah pecah, yang mengeras karena mulut menganga. Dalam dengung, dalam pahit, dalam kulai yang dikepung cemas, nyanyian ibu dan anak-anak tak bersuara. Bagi mereka, kalian seperti keledai pekak yang menghilang ke dalam genangan minyak, mengejar kilau di ufuk subuh, dituntun oleh gelap, sujud depan patung-patung perak. Tak gentarkah kalian pada kilau pedang? Demikian yang akan mereka lakukan jika hari berakhir, jika malam berakhir,
jika lelap berakhir dalam guguran bintang-bintang. Makasih. Sutarji Kasumbahri. Tanah air mata, tanah tumpah dukaku. Mata air, air mata kami. Air mata tanah air kami. Disinilah kami berdiri menyanyikan air mata kami. Di balik gembur subur tanahmu, kami simpan perih kami. Di balik etalase megah gedung-gedungmu, kami coba sembunyikan derita kami. Kami coba simpan nestapa, kami coba kuburkan duka lara, tapi perih tak bisa bersembunyi, ia merebak kemana-mana. Bumi memang tak sebatas pandang dan udara luas menunggu. Namun kalian takkan bisa menyingkir. Kemanapun melangkah kalian pijak air mata kami. Kemanapun terbang kalian hinggap di air mata kami. Kemanapun kalian berlayar kalian arungi air mata kami. Kalian sudah terkepung, takkan bisa mengelak, takkan bisa kemana pergi. Menyerahlah pada kedalaman air mata kami. Ini puisi ketika ada berita tentang ditemukannya sarkofagus di Buleleng, Alas Angker. Seolah jadi puisi dengan nuansa arkeologis. Sarkofagus Alas Angker, Buleleng. Mesti dengan apa lagi kukisahkan padamu. Nubuat yang kubuat bagi keturunanmu telah sempurna terbuka. Namun kau lebih suka merayu waktu tanpa mau menjenguk kawasanku. Masa lalu telah menyerpih jadi abu dalam diriku, tertimbun dalam periuk tanah liat bersama kalung manik-manik, gelang perunggu, tombak usang, dan kenangan lapuk. Mengapa kau tiada mampu membaca nujuman itu? Aku telah guratkan segala tanda di dinding tebing. Aku telah tatah di setiap jiwa manusia. Kerajaanku akan bangkit sebab kau memaksaku tiba pada kerinduan purba. Apa yang tiada luput dari kabut, yang menyisir perkampungan dan hutan keramat, yang dihuni para danyang dan memedi. Beri aku bunga embun, agar waktu kembali mencair dari ruhku yang kelam. Sekelam kutukan batu-batu di hunian ini. Kau tak paham makna pertemuan. Apa yang bisa diimpikan sepasang kijang yang terpanah di tengah hutan gersang saat asmara mencapai ubun-ubun. Kedalaman tanah moyangku, daerah istirah yang telah membayang, kepayang pada pepucuk pohon lontar
yang kau sadap jadi tua, dan kau guratkan aksara purba di bumbungnya, tapi kau tak pernah usai mengurai nujuman itu. Senja akan musnah dan mata tiada jenuh bergelut dengan kemesraan maut. Peramal tua itu telah tiba dari jalan hidupmu yang hampa kata-kata. Mengapa kau tiada ikuti kemauan jiwa ketika hari makin genap dalam perjamuan? Pada akhirnya kita hanya tumpukan kerangka tiada guna. Namun aku telah menyibakkan jalan bagi segala kenangan yang melintasi aliran nadimu. Alas angker menyungkupi kebisuanku. Beribu-ribu tahun cuaca telah membaca nubuat yang kugurat pada pohon-pohon dan batu-batu. Maka begitu pula aku membacamu dari tidur abadiku. 2008. Ini satu puisi kepunyaan Bapak Nyoman Wirate. Seperti kita ketahui bersama, Bapak Nyoman Wirate adalah salah satu bagian daripada acara Blengbong yang akan diadakan di tanggal 25 Mei, karena karya-karya sketsa beliau akan memeriahkan acara peluncuran buku puisi Blengbong. Jadi jangan lupa tanggal 25 Mei di Art Center Gedung Kria. Acara ini juga sebetulnya digulirkan sebagai pemanasan menuju ke acara puncak. Bapak Nyoman Wirate, penghargaan untuk Pak Nyoman untuk sketsa-sketsa Bapak yang luar biasa terhadap seluruh penyair-penyair yang masuk dalam buku puisi Blengbong. Pohon berhentilah meratap, karya Nyoman Wirate. Berhentilah meratap, sebab angin meratapi dirinya yang membuang hujan. Jauh dari daratan kering, lalu airnya lenyap. Kehilangan dan kehilangan meratapi kematian, dan kematian tak meratapi kematian. Berhentilah meratap jika tak kuasa memiliki diri dan mimpi-mimpi. Meratapi musim belum tentu hujan di luar musim dapat menghapus terik di tubuh. Anak-anak burung, belajarlah jangan meratapi sayap yang lemah. Minum air dari lumpur dan telaga. Belajarlah terbang karena dahaga. Sangat mudah pohon galau, seperti hati yang mudah gelisah, karena bunga-bunga gagal tumbuh menjadi buah, dan ranting patah-patah seperti tombak-tombak. Saat itu sungguh tak mudah belajar tersenyum. Perubahan cuaca tak menentu. Ada ancaman angin menumbangkan yang baru belajar terbang. Terima kasih. Semoga kita selalu berbahagia dalam perayaan puisi. Luar biasa. Itulah dia Beli Dimas. Baik teman-teman sekalian yang ada di JKP maupun yang ada di live
di grup Facebook JKP. Sebelum mengakhiri malam puisi hari ini, saya akan membacakan salah satu puisi dari Domingus Octavianus yang judulnya Kawan dan Berlawan. Buku ini saya temukan tuh di Jalan Semarang di Surabaya, pasar buku bekas ya. Baik, puisinya yang berjudul Busung, karya Domingus Octavianus. Pilu merangkak, dari perut membuncah, kasih bunda tiada sanggup mencegah. Isaknya beradu sekat dalam dada, tangis nyari punah. Sudah lahap mereka santap, keriput mengurut, daging menyirna, terkulai tangan, masih ingin dekap bunda. Ayah, jangan sampai rasa dosa bagai dahaga jiwaku dihisap. Mereka penikmat laknat, dalam luka tersisa, sering amarah ganti membuncah. Jakarta, 28 Mei 2005. Baik, acara malam puisi ini saya tutup. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah hadir di JKP, yang sudah menonton juga untuk live video. Saya juga terima kasih juga kepada Bli Dimas, kepada Mbok Winnie Artini ya. Sekaligus juga berterima kasih kepada Bli Wayan Jengki Sunarte. Juga ada Pak GM Sukawidana, ada Mas Moch Satrio Welang, Legu Adi Wiguna, Mas Hendra Utai, Mas David, Mas Ahmad Obi Marzuki, dan juga Bong Ava. Dan juga saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung acara ini, termasuk juga Warung JKP Art. Baik, sekian dari acara ini. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di minggu yang akan datang.